Kita ke informasi. Kementerian Kesehatan RI mengimbau jemaah haji untuk mewaspadai penyebaran penyakit MERS-CoV. Kementerian Arab Saudi telah melaporkan 9 kasus terkonfirmasi MERS-CoV pada periode 1 Maret hingga 21 April 2025. Kasus Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV paling banyak ditemukan di wilayah Riyadh. Sebanyak 8 orang dan 1 orang diketahui terserang penyakit MERS-CoV di Hail. 6 dari keseluruhan kasus merupakan petugas kesehatan yang tertular infeksi nosokomial dari 1 pasien terinfeksi yang mereka rawat. Sementara berdasarkan laporan, sebanyak 2 orang di Arab Saudi dinyatakan meninggal dunia akibat infeksi MERS-CoV. MERS-CoV merupakan penyakit sistem pernafasan serius yang disebabkan oleh virus corona. Penularannya dapat terjadi melalui kontak dekat dengan hewan terinfeksi, terutama unta, atau melalui droplet pernapasan manusia ke manusia. Dengan gejala meliputi kesulitan bernafas, batuk, demam, dan dapat berkembang menjadi komplikasi lebih parah. Untuk mencegah penyebaran penyakit, jemaah haji diminta untuk melapor ke petugas medis bila mengalami gejala masalah pernafasan agar segera ditangani. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai berdatangan hari ini 17 Mei 2025. Kementerian Kesehatan mengimbau jemaah haji untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit MERS-CoV. Informasi terkini kita bergabung dengan Putri Lukman dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Putri, apa saja imbauan Kementerian Kesehatan kepada jemaah haji terkait dengan penyakit MERS-CoV? Iya, waalaikumsalam Eva. Sudah ada imbauan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait dengan penyebaran penyakit MERS-CoV atau flu unta di Arab Saudi. Terlebih dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi juga sudah menyatakan 9 orang terdeteksi positif MERS-CoV di Arab Saudi ini. Maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan meski jumlahnya tidak banyak dan bisa teratasi atau tertangani dengan baik oleh pemerintah Arab Saudi, namun jemaah haji Indonesia sudah dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan penyakit MERS-CoV ini. Di antaranya jemaah haji Indonesia dihimbau untuk tidak dekat dengan unta, bahkan tidak berfoto dengan unta, dan tidak mengkonsumsi susu unta yang tidak terjamin kebersihannya. Jemaah haji Indonesia yang berada di Arab Saudi pun juga dihimbau untuk menggunakan masker selama berada di kerumunan, lalu juga tetap menerapkan pola hidup yang bersih dan juga sehat. Jemaah haji Indonesia juga sudah disampaikan oleh pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa selama di Arab Saudi ini sudah ada klinik kesehatan haji Indonesia atau KKHI baik yang ada di Madinah maupun juga Mekah yang siap memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia jika mengalami gejala pernafasan, yakni seperti yang sudah disampaikan bahwa gejala untuk MERS-CoV ini diantaranya batuk, demam, kesulitan bernafas hingga implikasi penyakit yang lebih berdampak atau lebih besar. Maka jemaah haji Indonesia bisa langsung datang ke KKHI baik yang ada di Madinah maupun juga di Mekah jika merasakan adalah gejala-gejala seperti demam, batuk, kesulitan bernafas. Dipastikan sudah ada tim medis maupun juga tim kesehatan yang siap memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia ketika merasakan gejala pernafasan tersebut untuk bisa datang ke KKHI dan mendapatkan pelayanan ataupun tindakan lebih lanjut. Terlebih mulai hari ini 17 Mei 2025, gelombang kedua jemaah haji Indonesia sudah mulai berdatangan dan akan terus berdatangan secara berangsur hingga tanggal 25 Mei 2025. Untuk hari ini sudah akan ada 14 kloter yang mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi, yang nantinya secara berangsur totalnya untuk gelombang kedua adalah 259 kloter dari total 525 kloter dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Maka seluruh jemaah haji, yakni totalnya 203 jemaah haji reguler, sudah dihimbau dari Kementerian Kesehatan untuk mewaspadai penyakit MERS-CoV atau flu unta ini ketika berada di Arab Saudi, baik berada di Madinah maupun juga di Mekah, termasuk juga dengan meningkatkan kewaspadaan terkait dengan cuaca ekstrim ketika berada di Arab Saudi maupun juga melaksanakan ibadah, baik ibadah sunnah maupun juga ibadah umroh wajib yang akan dilaksanakan oleh jemaah haji gelombang kedua ketika sudah mendarat di Bandara Jeddah menuju ke hotel dan pemondokan, lalu
akan langsung melaksanakan umroh wajib. Hal ini juga sudah disampaikan terkait dengan kewaspadaan penyakit MERS-CoV maupun juga cuaca ekstrim di Arab Saudi. Demikian Eva, kembali ke studio. Terima kasih Putri Lukman untuk informasi Anda langsung dari Mekah, Arab Saudi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.